أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita, terkhusus karunia bisa memiliki kesempatan untuk belajar. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang relasi antara ilmu dengan pembentukan karakter baik dalam jiwa manusia. Pada kesempatan yang baik ini kita ingin membahas tentang relasi antara ilmu dan iman. Kalau kita berbicara iman, artinya kita berbicara tentang keyakinan. Iman artinya kita meyakini dan menerima kebenaran bahwa Allah adalah ada. Allah adalah Esa. Allah adalah zat yang maha sempurna. Iman artinya kita meyakini dan menerima dengan tulus bahwa Nabi Muhammad adalah utusan yang diletakkan di tengah-tengah manusia untuk bisa memberikan cahaya ilahi kepada mereka. Iman artinya kita meyakini dan menerima secara tulus bahwa apa yang disampaikan oleh Allah adalah benar. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ma'ad, menceritakan tentang kondisi hari akhirat, maka kita sebagai orang yang mengklaim sebagai muslim, sebagai orang yang mengimani akan hal tersebut, kita akan tunduk, kita akan selalu mengingat hari tersebut. Iman artinya kita meyakini dan menerima secara tulus bahwa apapun keputusan yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan. Berbicara tentang relasi antara ilmu dan iman, izinkan saya mengulang kembali satu hadis yang pernah kita baca pada kesempatan yang lalu, yang berbunyi innama yudrakul khairu kulluhu bil aqli wala dina liman la aqla lahu. Kata beliau, semua kebaikan akan bisa diraih dengan akal, dengan ilmu, dan barang siapa yang tidak memiliki akal, tidak memiliki ilmu, maka mustahil ia akan beragama. Jadi syarat utama untuk bisa beriman, beragama adalah ilmu. Iman tanpa ilmu adalah sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena yang namanya iman itu satu proses yang ada dalam hati, penerimaan dalam hati. Yang namanya penerimaan itu harus ada sesuatu yang diterima. Sesuatu yang diterima inilah yang disebut ilmu. Ilmu datang kepada kita dan kita menyadarinya, di saat itulah kita akan timbul keimanan. Kata Rasul, innama yudrakul khairu kulluhu bil aqli wala dina liman la aqla lahu. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka kita harus memiliki ilmu. Ini adalah perkataan Nabi. Kemudian Al-Imam Ali bin Abi Thalib, bilakul imani husnul iqani. Kalau kita ingin mengetahui parameter keimanan, maka kita harus kembali kepada hati kita. Apakah keyakinan kita itu keyakinan yang kuat atau tidak? Kalau kita sudah berbicara tentang keyakinan, maka
kita bisa mengatakan yang namanya keyakinan itu terpengaruh dengan ilmu kita. Kalau seandainya kita memang memiliki ilmu, maka hati kita dengan sendirinya akan meyakininya. Tapi ingat, relasi antara ilmu dan keyakinan hati tidak akan kuat tanpa ada amal. Jadi setelah kita mengetahui tentang ajaran-ajaran agama yang baik, ajaran-ajaran agama yang benar, dan kita yakini, maka kita harus mengamalkan ajaran tersebut. Di saat itulah keyakinan kita akan kuat. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, milakul imani husnul iqan. Kalau seandainya kita disebut orang yang mukmin yang kuat, maka pasti kita memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan yang kuat tidak akan bisa dibuktikan kecuali dengan amal. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada seseorang yang dia berbicara tanpa ada perbuatan. Dia hanya mengatakan bersedekahlah, berzakatlah, sholatlah, tapi dirinya tidak mengamalkan hal itu. Ini namanya dia hanya pandai berkata tapi tidak pandai beramal. Islam tidak menginginkan hal itu. Islam menginginkan sesuatu yang sempurna. Ilmu, keyakinan, amal. Milakul imani husnul iqan. Iman yang kuat, iman yang benar bisa diketahui dengan keyakinan yang kuat. Kemudian kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, man kana aqilan kana lahu din. Ajib. Imam Ja'far Shadiq alaihi salam mengatakan, kalau seandainya kalian ingin memiliki agama, ingin meyakini tentang ajaran agama, maka kalian harus memiliki ilmu. Man kana aqilan kana lahu din. Dia ada relasi kuat antara ilmu dengan agama. Akal dan agama. Ketika kita berbicara tentang akal, maka tidak bisa dipisahkan dari ilmu. Karena akal adalah satu kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk mengetahui. Ketika seseorang berakal, pasti ia akan beragama. Pasti ia akan beriman. Makanya kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mentakbirkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu orang-orang yang tidak berakal. Bagaimana mungkin berhala yang mereka buat, berhala yang membutuhkan bantuan mereka sembah. Ini hukum dari mana kalau bukan hukum dari hawa nafsu? Kalau kita tanya kepada mereka, kenapa kalian menyembah? Kalau seandainya mereka menggunakan akal mereka, mustahil mereka akan bisa menjawab pertanyaan kita. Kenapa? Karena ketika mereka melihat hukum akal, mereka menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang salah. Kalau mereka tidak mengikuti hawa nafsu, mustahil akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mencontohkan suatu fenomena yang terjadi dalam sejarah. Kita bisa melihat di sejarah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah satu nabi yang membawa rahmah, membawa ajaran yang baik, membawa keadilan. Tapi anehnya para penguasa pada saat itu menolak ajaran ini. Orang-orang yang hatinya kotor menolak ajaran ini. Aneh. Tapi coba, kalau seandainya ada orang yang menindas mereka, mereka akan mengatakan, kenapa kalian menindas kami? Lihat. Fitrah mereka mengatakan bahwa keadilan itu baik, kezaliman itu buruk. Ketika seperti itu,
kenapa mereka menolak ajaran Nabi Musa alaihissalam. Coba para pemirsa dan pendengar bisa melihat bagaimana orang-orang bodoh dengan terang-terangan menolak ajaran-ajaran yang suci. Baiklah pemirsa, ini adalah bahasan tentang relasi antara ilmu dan iman, dan insyaallah kita akan membahasnya di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy.